Ya, saya enggak tahu, dari kecil saya menyukai dunia seni, khususnya seni rupa. Bagaimana sebuah karya itu bisa mengajak penikmat atau yang melihat lukisan saya itu ikut berpetualang imajiner. Tanpa ada pendidikan atau pembelajaran tentang apresiasi, walaupun banyak seniman, kita hanya menumpuk karya tetapi tidak ada penghargaan sama sekali. Dari lahir nama saya sampai sekarang itu Lumaksono kalau orang Jawa ya, karena saya orang Indonesia. Jadi di ijazah saya itu ditulis Lumaksana. Saya berasal dari Malang, Jawa Timur. Saya pernah belajar di Sekolah Tinggi Kesenian di Surabaya dan alhamdulillah nggak kelar. Jadi di pertengahan semester 6 saya berhenti, capek karena saya pusing kalau suruh belajar itu. Akhirnya ya dijawab berkesenian, alhamdulillah kembang kempis. Akhirnya merantau ke Kalimantan tetapi tidak berkesenian. Saya malah masuk ke hutan, hidup di base camp, dan saya jadi guru di sana, ngajar di yayasan, jadi guru kesenian. Dan setelah itu, setelah capek di hutan, ya alhamdulillah di sana saya dapat jodoh, punya anak satu sampai sekarang ini, dan akhirnya saya pindah ke Samarinda sampai hari ini. Ya, saya nggak tahu pasti ya, yang jelas yang kalau jiwa seni itu kan sebetulnya kan bukan kemauan kita. Itu sudah kayaknya sudah garis hidup seseorang ya. Sudah dicatat di istilahnya kalau di dalam bahasa agama itu lahul mahfud. Nah, Lumaksana ini harus nanti lahir di dunia akan menjadi seorang seniman, walaupun bukan seniman yang berhasil ya. Jadi ya saya enggak tahu, dari kecil saya menyukai dunia seni, khususnya seni rupa, baik itu patung, relief atau seni lukis. Nah, sebelumnya waktu saya masih SD itu saya malah hidup di sanggar tari. Saya juga pernah menari gitu. Tapi karena terus saya waktu setelah lulus SLTA, lulus SMA itu datang ke Surabaya ke Sekolah Tinggi Kesenian di Surabaya, salah satu sekolah tinggi kesenian di Surabaya. Bingung saya mau masuk tari atau seni rupa, karena dua-duanya saya bisa dan saya senang. Tapi tak lihat-lihat, karena tari itu terlalu banyak melibatkan orang. Ya ada yang nabuh alat musiknya, kalau orang Jawa kan gamelan. Nah ini ribet, mendingan aku ke seni rupa karena saya bisa bekerja sendiri di situ. Nah, saya pikir waktu itu kan sebetulnya hidup itu kan enggak tahu ya. Kalau dibilang pilihan, ternyata kayak talenta itu kan bukan pilihan. Tapi pilihan itu yang datang ke kita gitu loh. Pilihan itu yang datang ke kita dan kita mau enggak mau harus menjalani dalam hidup ini. Ya, tentu saja ada suka dukanya. Saya betul-betul mendalami seni rupa, walaupun itu sempat kalau orang pacaran itu kayak putus nyambung gitu ya, karena kehidupan berkesenian di Indonesia itu kan ya kita tahu sendiri ya, apresiasinya juga seperti apa di Indonesia ini.
Nah, saya itu bener-bener ndalamin seni rupa itu tahun 87. Setelah lulus dari SMA, saya masuk di Sekolah Tinggi Kesenian di Surabaya. Nah, di situ saya mulai bergaya sok seniman gitu loh, sok idealis, terus ya semacam-macam lah, namanya mahasiswa kan seperti itu, hidup untuk karya, hidup untuk seni. Mau ndak mau, karena kan saya ndak bisa saya ndak punya kemampuan untuk hidup di bidang lain gitu loh. Pernah jualan juga bangkrut gitu loh. Karena saya nggak tegaan, gampang ditawar. Nah, hidup di kesenian juga seperti itu. Kayak musim, ya panas ya hujan, ya panas ya hujan gitu. Bahkan banyak panasnya, jarang hujannya gitu loh. Tahu sendiri kan, semakmur-makmurnya seniman itu, ya ada sih seniman yang sukses ya secara ekonomi, tetapi kan tidak semuanya. Mungkin 100 banding 1 gitu loh, 100 banding 1 gitu. Jadi ya mau ndak mau, entah ini sebuah karunia atau ini kutukan, saya nggak ngerti ya. Yang jelas saya berusaha apapun bentuknya, apapun resikonya, dengan segenap suka dukanya ya insya Allah ya ikhlas gak ikhlas harus ikhlas gitu loh. Karena ikhlas itu kan bisa terbentuk karena kepepet. Kita nggak usah munafik lah. Jadi gini, untuk hidup saya tidak mengandalkan dari lukisan. Karena lukisan saya itu, saya kan dalam lukisan saya itu kan bergaya surrealisme, ya kan? Dan itu kan tidak semua orang itu bisa mengapresiasi karya-karya yang non realis. Nah, kebetulan untuk di Samarinda itu kan ya mohon maaf sebelumnya ya, kan ya kita tahu tingkat apresiasi seninya kan belum seperti di Jawa misalkan, atau di Jogja, Bali, Jakarta dan sebagainya. Nah, jadi saya hidup dari seni 3 dimensi. Kalau mengandalkan lukisan, mati anak istri saya pasti mati kelaparan gitu loh. Jadi saya mengandalkan seni 3 dimensi kayak pembuatan patung, pembuatan taman, tropi, cenderamata itu. Nah, ya salah satu contohnya karya patung saya ya itu di patung Lembu Suwana di depan Bandara Sungai Siring. Bandara apa itu namanya itu? Bandara Aji Pranoto kayak itu. Ya pokoknya di depan bandara itulah, di Sungai Siring itu. Kalau relief ada beberapa di rumah pribadi, dan kalau yang di bangunan-bangunan untuk publik itu di Budi Center Wihara di Jalan Kesejahteraan itu apa sekarang itu di Panjaitan itu yang di Wihara Buddha Maitreya itu yang saya membuat relief di situ. Dan ada beberapa karya dalam bentuk cenderamata itu ya dari instansi-instansi pemerintah itu sering kalau mengadakan event-event itu pesen gitu. Jadi kalau untuk kalau untuk hidup dari lukisan sangat tidak mungkin. Jadi saya melukis itu hanya untuk kebutuhan, kegelisahan, tuntutan jiwa. Karena siapa yang mau beli? Paling ya untuk alat silaturahim antar seniman, kita pameran bareng gitu. Jadi semuanya punya ranahnya masing-masing gitu. Mana yang untuk cari duit, mana yang saya mencoba untuk menjadi seniman yang ya seni murni ya, fine art dalam bentuk lukisan.
Titik akhir dari sebuah karya itu adalah kepuasan. Itu loh. Duit itu ya utama sih, tapi bukan yang pertama, tapi bukan yang utama. Itu istilah juga enggak jelas juga itu. Saya juga bingung. Jadi ketika saya mengerjakan pekerjaan klien ya, pelanggan, dia puas dengan hasil karya saya, itu kebanggaan bagi saya. Itu untuk karya-karya yang apa istilah, yang komersil ya. Kalau untuk lukisan itu biarpun sampai berbulan-bulan, ketika saya belum merasa puas, tetap saya kejar, saya kerjakan sampai di titik kepuasan. Jadi ya sebisanya secara pribadi saya puas, orang lain juga yang menikmati juga ikut puas. Karena seni itu kan, keberhasilan sebuah karya itu, khususnya seni lukis itu kan, karena di aliran-aliran kayak aliran gaya saya yang surrealisme itu kan, bagaimana sebuah karya itu bisa mengajak penikmat atau yang melihat lukisan saya itu ikut berpetualang imajiner. Itu saya merasa bangga, merasa puas. Berarti pengalaman spiritual saya, pengalaman artistik dan estetik saya itu saya anggap berhasil ketika si pengamat karya saya itu ikut berpetualang imajiner itu tadi. Seperti itu. Saya cerita sebelum pandemi aja ya, sampai nanti ke pandemi. Sebelum pandemi pun seniman itu kan ya itu tadi, panas hujan. Karena kebutuhan seni itu kan tidak seperti kebutuhan pokok. Kalau orang jualan di pasar, jualan sayur, jualan bahan pokok itu kan pasti hari-hari laku. Karena orang perlu makan. Tapi kalau karya seni, tidak semua orang itu membutuhkan. Itu loh. Dan targetnya itu kan pasti orang berduit. Dan ternyata orang berduit tidak semuanya mencintai sebuah karya seni. Lah itu loh repotnya. Sebelum pandemi pun ya juga terseok-seok, apalagi pandemi. Gitu loh. Betul-betul napas itu lewat telinga. Jadi sebelum pandemi hidup itu juga ya dibilang sakit, sudah keseringan, jadi terbiasa ya. Setelah pandemi tambah babak belur. Jadi ya mau gimana ya, pengaruhnya sangat besar. Karena apa ya, itu tadi. Sedangkan sebelum pandemi hidup seniman itu juga seperti itu. Nah, apalagi kena pandemi, yang biasanya instansi pemerintah ada kegiatan yang biasanya pesen award atau trofi atau cenderamata, selama pandemi praktis 2 tahun nggak ada. Terus yang awal pandemi itu 1 tahun praktis, 1 tahun saya nggak kerja, nggak ada pemasukan. Ya untung masih ada teman-teman, banyak teman yang orang-orang kaya yang baik, yang punya kepedulian sosial yang tinggi. Jadi ya ada bantuan untuk seniman, untuk orang-orang yang ya tahu sendirilah seperti apa kemarin itu. Kalau dari pemerintah ya ada, tapi kayaknya jarang sih, malahan banyak dari orang-orang yang punya kepedulian. Ya bukan berarti saya pemerintah sih, enggak. Faktanya memang seperti itu. Nah, ya untung sekarang ini sudah mulai dari pertengahan, kalau tidak salah itu pertengahan tahun 2021 itu sudah mulai ada kegiatan, mulai ada beberapa pesen award, pesen cenderamata atau pesen trofi. Terus mulai ada kegiatan pameran juga. Dan sudah ini untuk rumah-rumah pribadi juga sudah mulai kemarin itu sudah mulai ada pekerjaan eksterior kayak pembuatan taman gitu. Ya mudah-mudahan lah ke depan ini menjadi
sesuatu yang lebih baik gitu. Ada. Jadi begini, seniman itu kan di kacamata umum itu kan kayak manusia yang berbeda kan. Itu sudah bentuk bahwa jiwa seni itu tercermin di kehidupan sehari-hari, di kehidupan nyata gitu loh. Cara hidupnya, pekerjaannya, terus kadang-kadang ya sedikit amburadulnya, terus hidup tidak tertata, ya kan? Seniman itu kan tidak punya jadwal yang pasti gitu loh. Jadi kadang tengah malam bangun pengen berkarya, padahal orang lain kan enak-enak tidur atau mungkin bikin anak ya gitu. Nah, untuk seniman itu ya pastilah, karena itu setiap profesi itu sepertinya ya pasti memiliki ciri khas atau warna dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu pasti itu. Ini yang penting. Ini juga sebetulnya sampai tanya kayak gitu tuh cuma pas itu. Saya pengen sedikit berbicara di sini agak lumayan banyak karena begini. Selama ini di Samarinda khususnya atau Kaltim itu terlalu didominasi ini pengembangan skill. Jadi banyak sanggar-sanggar yang mengajarkan tentang cara berkesenian, tetapi tidak diajarkan tentang apresiasi. Nah, kalau menurut saya itu sekolah-sekolahan itu perlu diajarkan apresiasi seni, tidak hanya berkesenian, tidak hanya menjadi pelaku seni atau mengajarkan bagaimana cara berkesenian, tetapi bagaimana cara menikmati sebuah karya seni itu. Jadi perlu sekali, yang saya tekankan di sini adalah pembelajaran tentang apresiasi seni gitu loh. Walaupun banyak karya tetapi tidak ada apresiasi, ya untuk apa gitu loh. Sama aja kita menyuguhkan atau kita menampilkan sebuah karya yang indah, anggap aja itu sudah level berlian ya, tetapi di orang yang buta kan nggak ada gunanya gitu loh. Terus karya seni itu kan universal ya Mas ya, banyak aliran, banyak gaya, banyak ini, dan masing-masing itu punya nilai apresiasi sendiri-sendiri, tingkat apresiasi sendiri-sendiri itu. Tanpa ada pendidikan atau pembelajaran tentang apresiasi, walaupun banyak seniman, kita hanya menumpuk karya tetapi tidak ada penghargaan sama sekali itu. Terutama ya sebetulnya ini wilayah, seharusnya ini ya mudah-mudahan didengar pada sama petinggi-petinggi yang menaungi dunia pendidikan ya, karena seni itu kan sangat diperlukan. Kearifan jiwa seseorang itu kan bisa dikendalikan lewat seni. Contohnya anak-anak autis, nah itu dikendalikan lewat seni, musik atau didengarkan suara-suara lantunan-lantunan seperti ini, terus sering melihat keindahan-keindahan alam karya itu. Karena kebetulan istri saya dulu kan guru SLB, jadi seni itu sebetulnya sangat diperlukan dalam kehidupan. Juga untuk anak-anak terhindar dari narkoba, kenakalan remaja dan sebagainya, kalau diarahkan ke seni kan itu mungkin dan sangat mungkin gitu loh. Ada manfaatnya seni itu sebetulnya di dunia pendidikan itu, mungkin secara keilmuan di dalam dunia pendidikan tidak, tapi sebagai pendukung untuk pembentukan jiwa itu sangat diperlukan seni itu, karena seni pengendali jiwa juga. Sebetulnya karena gini Mas ya, sebetulnya ini poin yang terakhir sudah saya katakan yang barusan gitu loh.
ya itu tadi, saya kepingin ada kepedulian dari pihak yang menaungi pendidikan itu untuk memasukkan memasukkan mungkin dalam apa sih namanya itu yang ya kurikulum atau apa ekskul ya, itu tentang apresiasi, terutama apresiasi seni itu. Karena di apresiasi seni itu kan kita banyak disiplin ilmu yang harus kita pelajari. Ada psikologi di situ, ada sosiologi di situ, juga ada seni ada ilmu-ilmu teori-teori kesenian di situ, wawasan hidup, wawasan seni. Jadi kalau untuk belajar skill, untuk melatih skill itu kan anak diajari melukis, diajari menggambar, sketsa dan sebagainya, mengenal warna. Tetapi untuk rohnya itu kan di wilayah apresiasi, itu yang sebetulnya yang utama. Jadi karya itu dihargai, mendapat penghargaan karena adanya apresiasi.